Bisa juga di klinik. Di klinik bisa juga. Halo. Bisa dilanjut, Pak? Ya, oke. Simpan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi ada gangguan ya. Jadi kita mulai saja. Perkenalkan, nama saya Muhadi. Saya instruktur dari Alpha Bank, di mana teman-teman yang mungkin sudah melihat video ya, itu ada video yang wajahnya saya. Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengikuti kelas ini. Ini saya mau share dulu. Semoga apa yang dipelajari itu bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, ini oke. Dan bisa dikembangkan sehingga ilmunya itu bisa berguna. Nah, saya akan share di sini, share screen. Oh, Kak, share screen-nya masih mati nih. Sampun. Halo, Kak Tia. Ya, sudah, Pak. Cek share screen, Kak. Sudah? Oh ya. Google Chrome. Ya. Nah, kegiatan ini juga saya live-kan ya. Jadi semoga nanti bisa dilihat kalau misalkan teman lupa atau ingin menonton lagi kegiatannya, itu bisa dengan mudah. Oke, sebentar. Aduh. Kemudian mana ini? Share screen. Ah, ini dia. Oke, baik. Di Alpha Bank kenapa membuka kelas ini? Mungkin salah satunya yang harus teman pahami adalah di sini Alpha Bank itu ingin berbagi ilmu. Jadi saat ini kebutuhan tentang content writer. Ya. Ini kalau misalkan saya ketik lowongan content writer atau content writer lowongan kerja gitu, kerja content writer. Nah, ini sekarang banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, ini ada 100 lebih job ya. Dan tadi pagi saya bertemu dengan teman dari Asosiasi Digital Marketing. Mereka mengatakan bahwa kebutuhan tentang content writer, kemudian tentang digital marketing, itu ada satu buah grup perusahaan yang membutuhkan 1.000 orang. Jadi butuh banyak tenaga digital marketing. Salah satunya adalah content writer ini. Nah, jadi kalau teman-teman mempelajari content writer, insya Allah sih kalau ilmu ini akan bermanfaat. Telepon ya. Apa sih?
Kalau ini sisi berjuang. Cepat ini biar timur. Gimana? Pak Wadi itu kemut. Mute. Maaf ya. Di sesi ini, jadi kalau untuk materi sendiri, teman-teman bisa melihat atau mengecek di Pijar Mahir ya, itu bisa 1 tahun keanggotaannya. Nah, di sesi ini, di sesi live stream ini memang kita menginginkan teman-teman tidak pahami tentang materi dari situ. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa bisa kolom chat atau mau ngomong langsung. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari Devita dari Kalimantan Barat, Ketapang. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Ini kan tentang mengenai cara membuat web ya, cara penulisan artikel di web. Apakah dari cara pembuatan web itu kita bisa mendapatkan uang? Misalnya kalau misalnya orang buka web kita itu kita bisa mendapatkan keuntungan dari setiap orang membuka web kita itu bagaimana caranya? Ya. Oke, sip. Saya jawab langsung ya. Ya, ada beberapa website. Contohnya ini website yang saya kelola. Kenapa sih? Ya, dari beberapa website, ada salah satu website yang saya kelola ini namanya Lembaga Sertifikasi ID. Nah, teman-teman pasti juga mungkin akan familiar ya ketika masuk ke dalam sebuah website, nanti akan ada iklan-iklan. Ya kan? Itu ada iklan-iklan. Nah, iklan itu disebut dengan AdSense. Contohnya adalah yang di sini. Ini biasanya ada iklan nih di sini. Mana ini? Nah, ini betul. Ini ada iklan. Nah, ketika website kita itu di review ya, misalkan di mata Google itu website ini banyak pengunjung, itu dululah yang paling gampang. Maka website kita berpeluang untuk dipasang iklan. Dengan cara apa? Dengan cara mendaftarkan ke Google AdSense. Gitu. Jadi ada yang namanya Google AdSense. Google AdSense itu tidak hanya video YouTube. Ya. Kalau sekarang kan teman-teman family ya mendapatkan uang dari YouTube ya. Nah, sebenarnya mendapatkan uang itu tidak harus dari YouTube. Teman-teman malu darinya tidak pede tapi punya kemampuan menulis nih. Nah, teman-teman bisa mendaftar di sini. Memiliki website-nya apakah harus berbayar? Tidak. Pakai Blogger pun boleh ya. Yang di tutorial itu kan ada Blogger tuh. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu Blogger untuk beradsense gitu ya, menjadi publisher istilahnya. Nah, syaratnya apa? Ini memang kemarin rencananya itu
mau saya masukkan materi ini ke dalam penulisan artikel itu. Nah, permasalahannya adalah kita biasanya diterima saat ini, ya. Ini kan kita harus mensubmit nih, nama websitenya apa, alamat emailnya apa, kemudian simpan dan lanjutkan. Sudah seperti itu. Nah, syarat diterimanya itu teman-teman harus mempunyai website yang kontennya banyak, kurang lebih kayak gitu. Konten banyak itu berapa? Ya, paling tidak 100 konten, 100 post. Ya. Dan postingannya tidak boleh plagiat atau menjiplak website orang lain. Jadi harus original. Itu yang kurang lebih tentang AdSense ya. Jadi sebenarnya cukup mudah ya. Teman-teman tinggal buka googleadsense.com, tadi di start. Nah, teman-teman submit nih situsnya. Kalau teman-teman baru membuat website tapi isinya masih 3, masih 5, itu biasanya ditolak. Tapi kalau isinya sudah 100 postingan, biasanya sih diterima. Karena ketika isinya itu banyak, insya Allah sih pengunjung juga akan bertambah. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Kak. Nah, mungkin nanti akan kita update ya. Semoga segera saja. Ya, terima kasih, Pak. Materinya bisa kita update dalam bentuk video dan diakses di. Oke. Jadi semangat bikin websitenya, semangat bikin kontennya. Iya, Nah, kalau mau bagus lagi, ini konten yang saya buat kan kontennya dalam bentuk Indonesia ini. Ini kurang menarik sebenarnya. Sebenarnya bukan kurang menarik, tapi jangkauannya kurang luas. Akan lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa membuat konten yang dalam bentuk bahasa Inggris. Gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Itu tentang AdSense. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Nah, sebenarnya tanpa domain pakai TLD yang pakai com dan sebagainya itu juga bisa. Subdomain menggunakan blogger juga boleh. Kalau pakai blogger itu sebenarnya lebih mudah. Monetisasi ya, yang itu ada menunya sendiri. Halo. Gitu. Mau nanya Pak Muhadi? Ya, silakan. Kalau sudah daftar AdSense, terus cara mengaitkan dari blognya tersebut itu bagaimana, Pak? Biar Nanti mendapatkan kalau sudah hasilnya. daftar, itu kita akan mendapatkan Nah, dari kode yang ada itu, ya, dari kode yang ada, nanti dipasang di bawah head, gitu. Dipasang di bawah head, biasanya sih setelah meta. Kan kemarin ada pemasangan meta tuh, meta title, meta description, ditulis lewat coding. Nah, itu nanti bisa bisa dipasang di situ. Gitu. Tuh. Ya, nanti semoga sih segera ada ya, nanti kita update lagi materinya, kita tambah. Sebenarnya sih SEO itu ada yang basic ya. Basic SEO itu yang pertama adalah keyword-nya tertarget. Kayak gitu. Nah, keyword tertarget maksudnya gimana? Misalkan nih kita mau menulis tentang rekomendasi sepatu olahraga misalkan gitu. Ya, rekomendasi sepatu olahraga. Nah, di dalam rekomendasi sepatu olahraga itu keyword yang kita tuju itu harus ada di judul, itu yang pertama. Ya, di dalam judul. Kemudian yang kedua ada di dalam heading. Heading itu yang kita blok, kemudian ada H1, H2 kan, heading 1, heading 2. Tapi kalau mungkin dibuat dalam bahasa Indonesia, blogernya itu judul 1, judul 2. Ya, itu dia. Jadi ada judul, ada
mohon maaf. Jadi lanjut ya. Yang pertama, keyword itu harus ada di judul atau title. Kemudian yang kedua ada di heading. Nah, yang ketiga itu harus ada di baris pertama. Ya, baris pertama, kalimat pertama. Jadi paling gampang adalah judul itu teman-teman bikin, ya, misalkan rekomendasi sepatu olahraga tahun 2021 terbaru, seperti itu, ya. Nah, kalimat judul itu silakan di-copy kembali ke dalam kontennya, ke dalam isinya di baris pertama. Nah, setelah itu teman-teman tinggal membuat kontennya. Apakah teman-teman mau membuat menggunakan artikel spinner atau mau menulis original konten ngetik sendiri. Yang jelas memang ya, kelemahan ketika kita menggunakan artikel spinner, biasanya bahasanya jadi aneh. Gitu. Nah, ketika bahasa itu jadi aneh, maka orang itu betah nggak mau membaca. Seperti itu ya. Betah nggak untuk membaca lama-lama itu. Nah, biasanya kalau saya nulisnya adalah di 2 paragraf pertama atau minimal paragraf pertama itu saya buat tulisan sendiri. Baru nanti paragraf berikutnya itu menggunakan artikel yang di spin ya. Kayak gitu. Jadi artikelnya di spin. Teknik spinnernya itu kan teman-teman bisa cek di artikel di video pembelajaran tuh. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sebuah tulisan ya itu harus mengandung gambar dan gambarnya harus dikasih ALT alternate link alternate text gitu. Ya. Kemudian yang keempat itu ada link internal. Ya, kalau teman-teman baca berita-berita itu kan ada tuh tulisan baca juga. Nah, sayangnya kalau teman-teman pakai Blogger itu harus dikerjakan manual seperti itu. Kalau teman-teman pakai kayak WordPress dan sebagainya, nah teman-teman bisa menulis tanpa ditulis baca juga itu sudah otomatis langsung bisa dipakai seperti itu. Nah, kemudian ada link ke dalam, ada link keluar. Link keluar itu ya misalkan kita ngambil referensi dari mana, nah itu disebutkan websitenya. Paling aman sih sebut aja Wikipedia atau kemana. Ya. Atau misalkan mau diarahkan ke sosmed kita, jangan lupa follow sosmed ini untuk update informasi. Nah, itu bisa juga. Nah, kemudian panjang artikel itu memang dari sisi panjang tulisan disarankan adalah 300 kata. Ya, udah keberapa tadi? Pertama title, heading, baris pertama, gambar, link dalam, link luar, 6 kan? Kemudian yang ketujuh itu adalah tadi panjang katanya, panjang artikelnya minimal 300 kata. Kemudian ada lagi Nah, minimal itulah. Jadi ada 7 poin yang teman-teman harus perhatikan dalam pembuatan artikel. Oh ya, keyword ya, tentang keyword nih. Nah, jadi pengulangan kata, jadi misalkan sepatu olahraga, kayak gitu kan teman-teman. Nah, teman-teman menulis sepatu olahraga itu dibatasi berapa persen? Ya, sekitar 2-6%. Artinya kalau itu 300 kata, berarti teman-teman hanya boleh mengulang sekitar 3-4 kali untuk tulisan sepatu olahraga. Seperti itu. Nah, tadi ada yang bertanya ya, web cek plagiarisme yang gratis apa? Oke, ini saya sudah bisa share screen belum ya? Kak Tia belum bisa share screen. Ya, kalau saya itu yang sekarang lebih banyak pakai itu namanya plagiarismedetector.net. Dulu pernah pakai yang namanya Small SEO Tool, ya.
itu yang bagus ternyata. Nah, kemudian saya coba cari yang lain, itu nemu plagiarisme detektor.net. Itu agak lumayan bagus bisa, lah. Hanya saja kekurangannya, dia itu mesinnya agak lambat. Jadi dalam menganalisa itu agak lambat. Nah, ini udah bisa ini. Nah, ini contohnya plagiarisme detektor.net. Nah, teman-teman tinggal mengcopy paste ya dari sini. Ini di copy. Kemudian masukkan di sini. Nanti link URL-nya. Ini agak lambat memang. Ya, seperti ini. Ya, kemudian kita tinggal masukkan ini linknya, cek URL-nya ini. Kok ini masih ini salah. Ini saya copy. Ya, kalau gratis-gratis banyak iklan sih. Kok cek grammar. Nah, cek plagiarisme. Nah, ini total word-nya ada 737. Kalau gratis memang hanya bisa menganalisa sampai 1000 kata. Nah, ini memang agak lambat ya prosesnya. Nah, ini lama banget ya. Kenapa lama ini? Speak time. Kita ulang. Kalau ini sih harusnya ya benar-benar tanpa plagiat karena nulis sendiri. Tidak ada yang pakai spinner.
Ya. Nah, ini ternyata lama ya. Oke, saya stop aja sambil nunggu. Jadi ini yang saya pakai plagiarisme detektor memang untuk akurasinya cukup bagus, gratis. Nah, sayangnya ya kayak gini, biasanya lama juga kalau koneksi internetnya kurang bagus ya, atau servernya load-nya full ya, agak lama dia. Nah, ini ada yang tanya nih, cara mendapatkan backlink yang bagus di mana atau bagaimana? Oke, tentang backlink nih. Nah, backlink yang bagus itu memang ya, kalau website kita diulas oleh sebuah website yang sudah besar. Itu yang paling bagus. Jadi gampangannya gini, kalau misalkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu atau Mas dan Mbak ini, misalkan foto itu, bukan foto sih, tapi diajak foto oleh Pak Presiden, saya yakin ya, yang teman-teman yang mulanya tidak terkenal itu pasti mendadak langsung terkenal. Itu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan diajak foto, bukan ngajak foto Pak Presiden, tapi diajak foto oleh Pak Presiden, atau misalkan teman-teman punya apa ya namanya, teman yang sudah terkenal, itu saya yakin teman-teman akan ikut kenal. Nah, sama aja dengan website. Kalau website teman-teman itu nanti akan diulas oleh website-website yang sudah terkenal, itu nanti akan cepat naiknya. Itu yang dinamakan dengan backlink. Nah, bagaimana jika, ya, ini jika nih, saya nggak punya orang yang terkenal, nah, atau saya tidak punya kenalan yang mempunyai website yang terkenal. Cara yang paling mudah adalah kita mencari tempat di mana di situ banyak orang. Ya. Di mana itu? Bisa ke sosmed. Ya. Kemudian yang kedua, bisa juga teman-teman ke forum-forum. Nah, itu yang paling gampang. Atau kalau teman-teman mau mengeluarkan biaya lebih, ya iklan. Nah, itu trafficnya pasti akan naik drastis. Nah, seberapa efektifkah iklan itu? Nah, iklan itu memang ada di mana ya? Facebook bisa, ada di pencarian Google bisa. Nah, yang lebih murah sebenarnya adalah iklan di sosial media dibanding dengan iklan di Google. Ini sudah kita coba kita bandingkan, itu jauh lebih murah yang di sosial media. Pada beberapa waktu yang lalu saya coba mengiklan. Mana ini iklannya? Belum muncul ya. Itu dengan anggaran 150-an, orang yang ngeklik website kita itu ada sekitar 28 per hari. Mempromosikan kiriman pesan. Nah, ini ya, kalau misalkan ini mempromosikan ini ya, ini ada yang ngeklik per harinya 28 orang ya. 28 hari klik. Ada juga yang ini 7 hari, 7 hari sih? Sebentar. Bukan 7 hari. Ini nggak muncul. Ya, ini. Lihat bagan. Oh, ini rentang tanggalnya nggak ada ini. Ubah tanggal.
aktivitas. Ini iklannya kapan ya sih? Yang paling baru ya, kita lihat. Aduh, lambatnya. apa? Jalan. Ini nggak keluar nih. Nah, ini keluar. Harusnya ada. Ini kayaknya agak error ya di tempat saya, karena saya cek sudah ada ini koneksinya atau apa, bisa jadi. Jadi kalau pengen mempercepat ya di ini apa namanya diiklankan seperti itu. Nah, untuk presentasi plagiarisme berapa persen ya, kayak gitu ya? Untuk apa namanya? Untuk presentasi plagiarisme. Nah, presentasi plagiarisme sih kalau memang dari aturannya ya jangan sampai plagiat, jadi 0% gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau nyoba ya coba maksimal 10% seperti itu. Jangan lebih dari 10%. Nah, kalau bagaimana cara membuat iklan di Blogger atau web agar bisa menghasilkan rupiah ya tadi. Jadi teman-teman bisa apa namanya membuat blog yang bagus ya dengan diisi yang banyak, itu baru bisa nanti misalnya diterima untuk beriklan. Sebenarnya bukan parameternya, bukan jumlahnya juga sih. Tapi kalau misalkan teman-teman bikin blog tapi sehari sudah ramai pengunjung gitu ya, pengunjungnya misalkan sehari 30 sampai 50 gitu ya. Nah, itu insya Allah sih akan diterima oleh Google ya AdSense-nya. Tetapi ya biasanya web-web yang kontennya sedikit itu biasanya juga pengunjungnya sedikit, kecuali sesuatu yang memang benar-benar viral itu. Nah, ini ada yang tanya apakah boleh lebih dari 10%? Ya, sebaiknya jangan. Jadi kalau bisa deteksi plagiatnya 10%. Nah, itu teman-teman kalau mau bisa belajar nulis pelan-pelan ya. Nanti semakin lama itu biasanya sih apa namanya? Cepat gitu ya. Nah, ini ada yang tanya, Mas, kalau dulu kan ada cara backlink dengan mengisi kolom komentar di web dengan insert link. Apakah sekarang masih bisa? Ya, sekarang masih bisa, tapi nggak begitu efektif karena Google sudah tahu bahwa itu spam. Dan yang kedua adalah kadang-kadang si pemilik website itu juga tidak akan mengizinkan kalau misalkan apa namanya website dia di spam, gitu. Jadi memang paling bagus yang namanya backlink itu ditulisnya ya
ditulis website kita itu di website diisi artikelnya. Ya, itu backlink yang bagus. Jadi kalau teman-teman mau membuat backlink sendiri itu bisa. Jadi teman-teman menyiapkan katakanlah 50 web. Nah, nanti dari web-web itu saling teman-teman kaitan gitu ya. Ini di sini ada yang tanya, Mas, jika keterima di Google tapi iklan tidak muncul. Nah, bisa jadi kodenya salah penempatan. Itu aja ya. Jadi kodenya bisa salah. Nanti bisa Japri, nggak masalah, Mas, ya. Nanti akan saya bantu coba biar bisa diterima kayak gitu. Nah, atau mungkin teman-teman di sini kan ada kalau nggak salah grup Telegram ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan grup Telegram itu, bisa nggak kita bikin satu akun AdSense untuk rame-rame? Karena saya yakin kalau cuma satu website itu dapat $100 itu agak lama. Tapi kalau teman-teman gabung ya, nanti dari gabungan beberapa web mempunyai satu akun AdSense itu mencapai 100 $100 itu lebih cepat. Nah, ini ada yang tanya bagaimana cara membuat copyright artikel agar tidak bisa dikopas, copy paste. Oke. Nah, ini biasanya yang tidak bisa di copy paste itu dengan menonaktifkan JavaScript. Nah, ini JavaScript anti klik kanan. Nih ya. Teman bisa cek ini banyak sekali kode-kodenya. Ini cara disable klik kanan dan Ctrl U coding master nih. Nah, teman bisa cari codingnya seperti apa ya. Ini ada tulisannya ini. JavaScript-nya ditaruh di mana? Silahkan bisa dibaca tutorialnya. Ya, kalau saya juga biasanya juga nggak hafal sih, seperti ini nggak pernah saya hafalkan ya. Tapi ketika butuh ya cari aja copy paste seperti itu. Nah ini udah punya AdSense Plus blog, tapi sepi pengunjung ya. Jadi biar rame adalah dari Mas Akbar Wahyu ya. Itu silahkan cari konten yang memang dicari orang itu apa. Kemudian yang kedua, website itu harus bersifat tematik. Kalau misalkan kita mau bahas teknologi, ya yang kita bahas teknologi saja. Kalau yang mau kita bahas tentang kuliner, ya kita bahas tentang kuliner. Ya. Kalau mau bahas tentang wisata, ya bahas tentang wisata. Nah, silahkan bisa teman-teman pelajari lagi ya berdasarkan video pertama itu ya Mas Akbar Wahyu. Jadi tentukan dulu tema websitenya, cari yang kira-kira itu pengunjung banyak. Gitu. Nah, yang kira-kira banyak diminati kontennya. Jadi sebagus apapun tulisan kita, tapi kalau temanya tidak diminati ya pasti sepi pengunjung seperti itu. Kemudian nanti silahkan diperhatikan untuk kaitan keyword dan sebagainya, tata cara penulisan berdasarkan SEO-nya. Itu silahkan dipelajari. Pak Wadri, Bisa mohon maaf. lihat lagi. 10 menit lagi, Pak. Oke. Berapa? 10 menit lagi, Pak. 10. Oke, 10 menit lagi. Jika kena bubble akun Google AdSense. Mungkin yang dimaksud adalah kena ini ya, pelanggaran dilanggar oleh Google ya. Nah, pelanggaran oleh Google itu macam-macam. Dulu saya sering juga pas waktu tahun 2008 itu ya, 2008-2009. Itu yang pertama adalah banned akun. Artinya AdSense kita itu dihapus oleh Google.
Kalau itu yang terjadi, kita cukup mendaftar AdSense baru. Itu, mendaftar akun AdSense baru. Dan itu kembalinya cepat karena kita dapat duit itu kan dari pengunjung, ya, pengunjung yang datang ke website kita. Yang jadi masalah adalah kalau misalkan website kita itu sampai diblokir di mesin pencari. Jadi kita cari di Google ya, ternyata nggak ketemu kayak gitu. Nah, itu yang jadi bermasalah kayak gitu. Permasalahannya jadi apa? Ya website kita nggak bisa ditemukan oleh Google kayak gitu. Itu akhirnya ya solusinya teman-teman harus membuat website baru. Ya. Nah, membuat website baru itu berarti butuh perjuangan. Ini ada yang tanya, ini Mas Gufron, pertanyaannya tentang live streaming. Ya, saya kalau untuk blog video streaming belum pernah nyoba ya, tapi kalau untuk YouTube ya, itu ya biasanya saya pakai OBS, itu yang paling gampang settingnya. Meskipun jeda latensinya itu agak panjang dan agak. Kemudian kalau misalkan ini ada apa sih? Oh, ini Mas Aji Maulana, saran untuk memilih layanan hosting. Nah, hosting yang bagus adalah yang support teknisnya itu oke, ya. Jadi dari sisi harga ya. Tapi kalau saya lebih senang support teknisnya itu yang bagus. Nah, saya biasa kalau untuk web ya, itu ordernya ke Gapura Hoster ya, ke Gapura Hoster, kemudian yang kedua ada ARD Host kayak gitu. Itu dua itu yang sering saya pakai. Kemudian ini ada Better Ad Standard, maksudnya ini apa itu Better Ad Standard dan bagaimana cara menyikapinya. Ini saya belum pernah dengar ya kalau ad standar itu ya. Nanti mungkin kita bahas lagi, bisa dibahas di minggu depan, nggak? Apa saja yang perlu diperhatikan agar website tidak diblok Google? Oke. Nah, kalau kita tidak mau terjadi website kita tidak diblok oleh Google, maka yang harus kita perhatikan adalah dari sisi kontennya itu. Jangan sampai konten kita itu mengandung plagiat. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai konten yang kita tulis itu spam keyword. Ya. Makanya keyword yang kita buat itu kalau bisa maksimal 6% tadi ya. Keyword yang ada di website atau artikel kita itu maksimal 6%. Nah, ngeceknya bagaimana? Teman-teman bisa cek, kalau saya biasanya pakai yang namanya ini, keyword density tool. Kok ininya? Nah, keyword density checker. Nah, ini untuk ngecek apakah tulisan kita itu terlalu banyak keywordnya atau tidak. Mau pakai yang mana silahkan bebas toolsnya. Yang biasa saya pakai ya Small SEO tool. Seperti itu. Itu bisa untuk ngecek berapa persen sih website kita itu mengandung keyword ya. Setiap artikel yang kita tulis maksudnya kayak gitu. Oke, karena waktu terbatas ya, saya kembalikan ke Kak Tia. Mungkin kalau memang ada kesempatan minggu depan silahkan teman-teman bisa gabung kembali